Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hipnotis Indonesia. Kali ini saya Rohim, saya Erwin. Kita akan bahas cara memprogram ulang pikiran bawah sadar. Dan sebelum kita bahas, silahkan subscribe channel ini dan bunyikan lonceng. Insya Allah di channel ini kita bahas hipnosis, hipnoterapi, dan pemanfaatannya. Baik, cara memprogram pikiran bawah sadar. Nah, pikiran bawah sadar ada beberapa klasifikasi pikiran ya. Pikiran sadar, bawah sadar, tidak sadar, pingsan. Nah, bawah sadar ini sangat besar pengaruhnya, maka banyak dibicarakan di dalam persuasi, di dalam motivasi ya. Akhirnya memang harus terus diisi dengan hal-hal baik sehingga memang perubahannya juga baik gitu ya. Iya. Apa kira-kira yang bisa dilakukan dalam memprogram pikiran bawah sadar kalau sudah terlanjur misalkan jadi orang emosional gitu ya? Cara cepatnya gimana kira-kira? Nah, emosi itu memang berada di level pikiran bawah sadar ya. Terus kemudian selain itu ada kebiasaan. Biasanya kan menginstal ulang itu kan selalu identik dengan menghilangkan kebiasaan baru yang menurut dia kebiasaan buruk diganti dengan kebiasaan lama diganti dengan kebiasaan baru yang lebih baik. Dan diinstal ulang macam seperti itu. Nah, cara yang paling efektif tentu saja adalah cara yang bisa masuk ke alam bawah sadar. Kan seperti itu. Dan ada 10 hal yang menonaktifkan pikiran filter sadar, mental, filter mental yang bisa masuk ke alam bawah sadar, ada pengulangan dan lain sebagainya. Dan kita sering menggunakan hipnosis ya untuk itu. Salah satunya kan hipnosis. Jadi harus dibuka dulu filter mentalnya sehingga terbuka bawah sadar, kemudian dikasih value ya atau nilai tentang emosi itu gini. Kalau kamu suka marahan efeknya seperti ini. Akhirnya dia mau berubah gitu ya. Kalau misalkan orang tidak hanya membiasakan di lingkungan tertentu, apakah akan cepat juga berubah? Misalkan berubah emosional, bisa, tapi cepat enggak. Kalau tadi kan bisa cepat berubah, itu kan jadi poin yang pertama, repetisi. Mengulang dari kebiasaan. Dan pakem dari kebiasaan itu menurut teori behaviorism paling tidak kan 3 minggu, 21 hari. Jadi nggak bisa dibilang cepat dong 3 minggu, hampir 1 bulan ya. 1 bulan. Padahal seminggu udah bosen ya. Akhirnya nggak berubah lagi. Makanya, nah kalau hal-hal lain yang bisa menyasar, dan ini sih bukan hanya menyasar bawah sadar untuk menginstal ulang, ini malah memang satu-satunya jalan ya. Seperti kita bahas tadi, kalau yang kaitannya dengan install ulang, misalnya menginstal ulang emosi, kebiasaan baru dan lain sebagainya, itu memang di pikiran bawah sadar, nggak bisa di pikiran sadar aja. Kalau di pikiran sadar ya temporer sifatnya. Hanya memori sementara ya, dia cuma diucap dalam ucapan habis itu hilang. Atau mungkin kalau pas ada orang, enggak kok, saya nggak marahan kok. Di depan, tapi di belakangnya marah-marah. Nah, gitu ya. Oke. Berarti harus repetisi, diulang-ulang ya cara memprogramnya ya. Apa sih yang Anda inginkan? Apa tujuan akhir yang Anda capai ketika hal itu terjadi? Ya, itu yang diulang, sikapnya, ucapannya. Repetisi salah satu ya. Ada nggak harus repetisi. Karena lama 21 hari 3 minggu. Pendukung lah ya, repetisi pendukung ya, memperkuat ketika sudah dirubah bawah sadarnya dengan hipnoterapi dan dikuatkan dengan repetisi, akhirnya lebih cepat lagi ya. Nah, kalau repetisi mau lebih cepat bisa dispesifikkan lagi, bukan dengan repetisi tapi dengan menciptakan anchor. Anchor kan jauh lebih spesifik, jauh lebih mengena. Kalau repetisi mungkin masih terlalu umum, masih bersifat kayak afirmasi kan terlalu ini juga kan, teman-teman terlalu banyak di pikiran sadar itu ya. Sekalipun terus-menerus dilakukan gitu kan, tapi juga kalau nggak ada anchor yang sudah ditanam di pikiran, perasaan dan respon tubuh ya akan lama juga repetisi itu ya. Saya rasa kaitannya untuk ini ya, pemrograman ulang pikiran atau menginstal ulang pikiran ya, terutama pikiran bawah sadar, kaitannya tadi ya untuk menuju ke arah lebih baik, terutama untuk ke arah lebih baik lah gitu. Justru menurut saya itu paling penting itu adalah kaitannya dengan motivasinya. Motivasi. Teknik itu saya rasa nomor 2 kok.
Kalau cuma dimotivasi saja tanpa dirubah bawah sadarnya? Bukan dimotivasi, motivasi dari dia sendiri. Oh, dari dia, berarti di terapi ya, Motivasi dari dia dari sendiri. sendiri. Banyak alasan. Ada beralasan ya. Alasan dia kenapa? Seperti itu alasannya apa ya? Saya ingin merubah bawah sadar saya. Alasannya apa? Saya ingin merubah kebiasaan buruk saya, menghentikan kebiasaan buruk saya di masa lalu seperti ini supaya menjadi lebih baik dan lain sebagainya. Nah, itu alasannya apa? Motivasinya apa? Dari dia sendiri, bukan dari keluarga, bukan dari orang lain dan sebagainya. Itu malah menurut saya paling penting, paling fundamentalnya. Contoh paling konkret kan narkoba lah. Banyak kan yang berhasil berhenti tanpa rehab, tanpa apapun, tanpa hipnotis bahkan mungkin, tapi karena memang mereka udah niat kuat mau mati sekalipun, mau pokoknya ditahan sebisa mungkin untuk stop total, berhenti. Nah, itu kan psikologis, fisik dan segala macam. Belum lagi permasalahan lain. Seperti itu. Makanya teknik itu ya mau repetisi, mau afirmasi, mau anchoring dan segala macam. Menurut saya nomor 2. Nomor 1 adalah motivasi dari diri sendiri. Apa alasan dia untuk berubah ya? Itu yang menjadi dorongan kuat untuk merubah pikiran bawah sadar. Semua permasalahan motivasi loh, menurut saya. Apapun. Motivasi diri sendiri ya. Kalau orang lain ya dari diri dia. Kalau mau permanen, kalau mau benar-benar total, mau benar-benar bisa berhenti, itu kan dari motivasinya dari diri sendiri ya. Yang muncul dari diri sendiri. Triggernya apa, pemicunya apa, berarti alasannya memang apa. Harus dari diri yang kuat tanpa harus terkompori oleh orang lain ya. Motivasi, alasan atau kesimpulan kenapa dia mau melakukan hal itu, pengen semacam seperti itu banyak sekali saya jumpai gitu. Banyak orang yang melakukan misalnya kayak tadi yang ngomongin soal afirmasi gitu ya, pengen membuat diri dia lebih sukses. Ini kan termasuk kategori menginstal ulang pikiran. Yang mungkin punya mental block ya. Masa lalu selalu gagal, nggak berhasil, pengen sukses. Nah, itu banyak yang terus kemudian melakukan teknik apapun lah, afirmasi ini dan segala macam, bahkan hipnoterapi kalau mau jujur, tapi gagal karena motivasinya salah. Saya cenderung yang semacam seperti itu. Motivasinya mereka pengen sukses, mereka pengen atau alasan lah kalau boleh dibilang sebagai alasan kenapa dia semacam seperti itu, pengen sukses, pengen berhasil, pengen kaya dan lain sebagainya, pengen berpenghasilan lebih. Itu bukan tulus dari keinginan dia untuk memperbaiki kehidupannya dan sebagainya, tapi lebih kepada kalau kita teliti di bawah sadar dia itu melakukan itu semua karena berpikir bahwasanya dia nggak mampu berada di posisi itu, sehingga dia melakukan semuanya, hipnoterapi, melakukan afirmasi, saya harus kaya, saya harus kaya, saya harus kaya. Padahal di bawah sadar dia motivasinya adalah saya tidak berhak kaya, saya tidak bisa kaya, saya tidak maulah kesana lah. Atau paling sering kan afirmasi ya, nulis di rekeningnya Pak Tung kan bilang semacam seperti itu, ditulis di rekening pakai pensil aja kan bisa dihapus, dikasih duit 1 miliar misalnya, tapi di bawah sadar dia berpikiran bahwasanya saya nggak mungkin dapat 1 M. Jadi afirmasi yang dilakukan itu adalah bentuk pelarian dari ketidakmampuan yang ada di dalam bawah sadar dia, misalnya seperti itu. Asal ngikut gitu ya, nggak beralasan kuat gitu ya. Alasannya kuat tapi tidak tepat. Alasannya kuat tapi tidak tepat. Ini karena kan kuat, dia pengen berhenti, sampai yang namanya dia pengen sukses untuk rehab dirinya ya. Dia pengen berhenti dari itu. Tapi karena dia merasa dia nggak bisa seperti itu. Nah, fundamennya atau motivasinya itu tidak tepat, bahkan kita bilang salah. Dan masalah-masalah lain juga semacam seperti itu. Saya pengen berhenti depresi dan lain sebagainya. Padahal di dalam bawah sadar dia, motivasi dalam diri dia mengatakan bahwasanya saya hidup dengan semacam seperti ini, sudah ditakdirkan karmanya atau apa, kan ada yang semacam seperti itu. Dan hipnoterapi biasanya nggak berbuat banyak tentang hal-hal semacam seperti itu. Ya harus didorong oleh keinginan dirinya ya. Makanya motivasinya kan banyak yang ya hipnoterapis lain sih, bukan di luar rehab. Cukup disugesti dengan mulai dari saat ini dan seterusnya ada bla 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 dan sebagainya. Kenapa harus bla bla blanya itu nggak disinggung sama sekali? Alasan terkuat untuk jadi bla 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 itu tidak ditanamkan di dalam. Padahal itu yang penting, itu kan fundamennya. Yang merubah dirinya ya, yang akhirnya berhasil itu. Nah itu biasanya ya. Kemarin saya juga dapat cerita itu, ada anak yang di hipnoterapi, dimotivasi, sekarang tidak main game, sekarang sekolahnya rajin. Itu ya pakai itu mulai sekarang dan seterusnya.
bla 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 bla. Itu anak cerita, saya dari sana tuh Pak, masuk mobil saya ketawa Pak. Lah kenapa harus berhenti main game? Iya, gak ada Kenapa harus alasannya. belajar? Terus Orang saya enak ketawa. naik pin. Malah ketawa. Oh, itu saya nggak berhasil. Saya ya tetap main game Bang. Berarti hipnoterapi nggak berhasil. Ya karena dia tahunya itu. Padahal ada teknik lain untuk memperkuat motivasi di dalam diri. Gitu ya. Jadi untuk merubah cara mudah apa tadi merubah pikiran bawah Ya, sadar memprogram ulang, menginstal ulang harus pikiran bawah yang sadar. pertama cari alasan yang kuat kenapa Anda berubah gitu ya. Kemudian baru lakukan pelengkapan dengan repetisi afirmasi, dengan berkumpul dengan orang-orang yang sesuai harapan Anda, belajar mengimajinasikan sesuatu yang sesuai harapan Anda, itu akan lebih memperkuat perubahan bawah sadar. Makanya saya jadi ingat kalau di dalam suatu bentuk ibadah itu kan niat kan nomor satu. Niat itu kan motivasi. Iya. Ya Kalau kan? nggak ada niat asal jungkir-jungkir, nggak sampai, Iya makanya. nggak bisa dirasakan ibadahnya gitu. Dan niat ini kan sangat mempengaruhi apa yang akan terjadi. Misalnya niat lillahi ta'ala sama niat supaya mertua Nggak marah. nggak marah. Kan gitu kan? Iya. Sama kayak tadi perubahan yang terjadi. Gitu, seperti itu. Oke ya, niat itu yang penting. Baik, mungkin itu dulu. Iya, harus itu ya. Baik, silakan jika ada pertanyaan boleh tanya di komentar. Nanti insya Allah kita bahas di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe channel ini dan bunyikan lonceng. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.